Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita hidup di dunia yang tidak hanya dipenuhi dengan hal-hal jasmani, tetapi juga hal-hal rohani yang tidak kasat mata. Di balik berbagai persoalan hidup, ada kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha mengikat, membelenggu, dan menghancurkan kehidupan manusia. Namun hari ini kita diingatkan bahwa Yesus Kristus berkuasa menaklukkan segala kuasa kegelapan. Dia bukan hanya penyembuh dan pengajar, tetapi juga penakluk roh-roh jahat yang mengikat manusia. Latar belakang teks, Lukas 8 ayat 26-39, menceritakan Yesus yang menyeberang ke daerah orang Gerasa. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria yang kerasukan banyak roh jahat, sehingga hidupnya menjadi porak-poranda. Ia tidak tinggal di rumah, melainkan di kuburan. Ia tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, bahkan rantai pun tidak bisa menahannya. Namun ketika Yesus datang, kuasanya menyatakan bahwa bahkan legion setan pun takluk di bawah otoritasnya. Ayat 26-29. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu, supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Tafsiran. Ketika Yesus tiba di tanah orang Gerasa, ia langsung berhadapan dengan seorang pria yang kerasukan roh jahat. Gambaran pria ini sangat tragis. Ia tidak mengenakan pakaian, tidak tinggal di rumah melainkan di kuburan, dan telah lama dikucilkan dari masyarakat. Keadaan ini menunjukkan betapa hebatnya kerusakan yang ditimbulkan oleh kuasa jahat terhadap kehidupan manusia. Kubur, tempat orang mati, menjadi tempat tinggalnya, menunjukkan bahwa hidupnya seperti tidak lagi bernyawa, dikuasai oleh kegelapan. Ia tidak memiliki kebebasan dan kehilangan martabat sebagai manusia. Ini bukan sekadar gangguan jiwa, tetapi manifestasi nyata dari kuasa iblis yang menghancurkan identitas dan relasi seseorang dengan sesama maupun dengan Allah. Penulis Lukas secara khusus menekankan bahwa pria ini seringkali diikat dan dirantai, tetapi kekuatan gaib dalam dirinya mematahkan ikatan itu. Ini menandakan bahwa kekuatan roh jahat bukanlah hal yang bisa dikendalikan dengan kekuatan manusia. Ia dikuasai, dikendalikan, dan ditarik-tarik oleh roh itu ke tempat-tempat sunyi. Roh jahat menjauhkan dia dari komunitas dan membawanya ke keterasingan dan kesepian. Gambaran ini mengajarkan bahwa kuasa kegelapan selalu ingin memisahkan manusia dari relasi, komunitas, dan kasih Allah. Namun yang luar biasa adalah, sekalipun orang itu kerasukan dan dikendalikan oleh roh jahat, ia tetap datang kepada Yesus. Ini menjadi titik terang bahwa tidak ada situasi sekelam apapun yang tidak dapat dijangkau oleh kuasa Yesus. Ayat 30-33. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus, supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus, supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Tafsiran. Dalam ayat 30, Yesus bertanya kepada orang yang kerasukan itu, "Siapa namamu?" Dan jawabannya sungguh mengejutkan. "Legion," karena banyak setan telah masuk ke dalam dia.
Kata legion sendiri berasal dari istilah militer Romawi, yang merujuk pada satu kesatuan tentara, berjumlah sekitar 6.000 orang. Ini menunjukkan betapa banyak dan kuatnya roh jahat yang menguasai pria itu. Jawaban ini menegaskan bahwa perjuangan manusia bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan roh-roh jahat di udara. Baca Efesus 6 ayat 12. Namun menariknya, Yesus tidak gentar sedikit pun. Ia berbicara dengan otoritas dan tetap memegang kendali atas situasi. Bahkan banyaknya setan tidak membuat kuasa Yesus berkurang sedikit pun. Ayat 31 menunjukkan bagaimana roh-roh jahat itu sangat takut kepada Yesus. Mereka memohon agar tidak diperintahkan masuk ke dalam jurang. Arti jurang yaitu tempat penyiksaan akhir bagi roh-roh jahat. Ketakutan mereka adalah pengakuan tidak langsung bahwa Yesus memiliki kuasa akhir atas hidup dan kematian, bahkan atas penghukuman kekal. Mereka sadar bahwa mereka berhadapan dengan Mesias yang berkuasa penuh. Permohonan mereka agar diizinkan masuk ke dalam kawanan babi menunjukkan betapa roh-roh jahat itu selalu mencari tempat untuk berdiam dan bahwa mereka tidak dapat berpindah tanpa izin dari Tuhan. Ini sekali lagi menekankan bahwa otoritas tertinggi tetap ada pada Yesus, bukan pada kekuatan kegelapan. Pada ayat 32-33, Yesus mengizinkan mereka masuk ke dalam kawanan babi, dan begitu mereka masuk, kawanan itu segera terjun ke danau dan mati tenggelam. Ini adalah momen klimaks yang menunjukkan bahwa roh-roh jahat membawa kehancuran kemanapun mereka pergi. Bahkan binatang sekalipun tidak bisa menahan kehadiran mereka. Namun tindakan Yesus ini juga menyampaikan pesan penting, yaitu satu jiwa manusia lebih berharga daripada 2.000 babi, bandingkan dengan Injil Markus. Pembebasan pria ini bukan sekadar keajaiban fisik, tetapi tanda bahwa kerajaan Allah sedang bekerja, menggantikan kuasa gelap dengan terangnya. Kematian babi menjadi bukti nyata bahwa apa yang tidak terlihat, yaitu kuasa roh jahat, telah benar-benar diusir dan dimusnahkan. Ayat 34-36. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari, lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus, dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Tafsiran. Setelah peristiwa mengejutkan itu, para penjaga babi berlari dan memberitahukan hal tersebut kepada penduduk kota dan desa sekitar. Orang banyak pun datang dan melihat dengan mata kepala sendiri perubahan drastis yang terjadi pada pria yang sebelumnya kerasukan. Mereka menemukan dia duduk di kaki Yesus, berpakaian dan sudah waras. Suatu pemandangan yang sangat kontras dengan keadaannya yang sebelumnya telanjang, liar, dan tinggal di kuburan. Duduk di kaki Yesus adalah tanda kerendahan hati dan penerimaan terhadap otoritas dan ajarannya. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya membebaskannya dari roh jahat, tetapi juga memulihkannya secara utuh, pikiran, jiwa, dan relasinya. Pemulihan ini bukan sekadar fisik, tapi spiritual dan sosial. Namun yang menarik adalah respons orang banyak. Mereka menjadi takut. Bukan kagum atau bersyukur, melainkan takut. Ini menunjukkan bahwa kuasa ilahi yang dinyatakan Yesus menimbulkan ketidaknyamanan bagi banyak orang. Mungkin mereka lebih terbiasa hidup berdampingan dengan penderitaan daripada menghadapi kuasa yang benar-benar bisa mengubah hidup. Mereka takut terhadap kuasa yang mereka tidak bisa kendalikan dan yang mungkin mengganggu tatanan hidup mereka yang lama, termasuk aspek ekonomi, yaitu kerugian atas babi-babi yang mati. Ini memperlihatkan bahwa tidak semua orang siap menyambut pembaruan dari Tuhan, terutama jika itu mengubah kenyamanan atau kepentingan mereka. Ayat 38-39. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu."
Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Tafsiran: pria yang telah dibebaskan dari kuasa roh jahat itu kini memiliki satu kerinduan, mengikuti Yesus. Ia memohon untuk menyertainya, sebuah respons yang sangat wajar dari seseorang yang telah mengalami kasih dan kuasa pembebasan Kristus. Namun, Yesus memberikan jawaban yang berbeda dari permohonannya. Yesus tidak mengizinkannya ikut, tetapi malah memberinya sebuah tugas. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Ini menunjukkan bahwa panggilan setiap orang yang mengalami kuasa Tuhan bukan hanya untuk tinggal di sisinya, tetapi juga untuk menjadi saksi di tempat di mana ia berasal. Yesus mengutus orang ini sebagai penginjil pertama di daerah Gerasa, seseorang yang dulunya dikuasai kegelapan, kini menjadi pembawa terang. Tanggapan pria itu sangat luar biasa. Ia pergi dan memberitakan ke seluruh kota tentang apa yang telah diperbuat Yesus baginya. Kesaksiannya menjadi alat untuk menjangkau banyak orang yang sebelumnya mungkin tidak mengenal kuasa Kristus. Ini menjadi penutup yang kuat dari kisah ini. Orang yang dulu dirusak oleh roh jahat kini dipulihkan dan diutus oleh Yesus. Perjumpaan dengan Yesus bukan hanya mengubah hidup, tetapi juga memberikan arah hidup yang baru. Kita belajar bahwa tidak ada kisah yang terlalu rusak untuk dipakai Allah. Justru dari latar belakang yang paling gelap, Tuhan dapat mengangkat seseorang menjadi terang bagi sekelilingnya. Amin.